Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Trianda Salsabila. Di video kali ini saya akan menceritakan dongeng tentang Ratu Sinuhun, yaitu merupakan tugas UAS menyimak apresiatif dan kritis. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan juga murid-murid siswa-siswi yang saya sayangi di kelas 11 ini. Hari ini kita akan memasuki dunia cerita rakyat, di mana kita akan mempelajari sejarah, budaya, dan nilai-nilai kehidupan yang berpadu menjadi satu kesatuan yang indah. Dongeng bukan hanya sekedar hiburan, ia adalah cara nenek moyang kita mewariskan kebijaksanaan. Pada pertemuan ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui salah satu cerita rakyat dari Palembang, yaitu Ratu Sinuhun. Saat mendengarkan, bayangkan suasana masa lampau, rasakan ketegangan ceritanya, dan pahami pesan moral di balik peristiwa itu. Baiklah, mari kita membuka telinga, pikiran, dan imajinasi kita. Selamat menyimak. Pada zaman dahulu, di tepi sungai Musi yang indah dan menjadi tempat tinggalnya orang Palembang, hiduplah seorang perempuan bijaksana bernama Ratu Sinuhun. Walaupun namanya mengandung kata ratu, sebenarnya ia bukanlah pemimpin kerajaan. Masyarakat memberinya gelar itu karena ia sangat baik, bijaksana, dan penuh kasih. Kehadirannya membuat orang-orang merasa aman, seolah ia menjadi cahaya di tengah kehidupan yang sulit. Ratu Sinuhun dikenal sebagai penyembuh, penasihat, dan penjaga keseimbangan alam. Ia tidak hanya menguasai ilmu pengobatan, tetapi memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam. Ia percaya bahwa manusia dan alam harus hidup selaras, saling menjaga, dan saling memahami. Walaupun dihormati, Ratu Sinuhun hidup dengan sederhana. Ia tinggal di rumah panggung di tengah hutan kecil yang sejuk. Setiap hari, banyak warga datang kepadanya. Ada yang membawa daun sirih sebagai tanda berhormat, ada juga yang datang tanpa membawa apapun, karena mereka miskin. Ada juga yang hanya ingin bercerita. Ada warga yang datang karena sakit. Ratu Sinuhun mengobati mereka dengan ramuan tradisional dan sentuhan penuh kasih sayang. Ada juga yang datang karena masalah keluarga, pertengkaran, kesalahpahaman, atau beban pikiran. Ia mendengarkan semuanya dengan sabar. Ia sering berkata bahwa mendengarkan adalah setengah dari penyembuhan. Namun, suatu tahun, Palembang mengalami kemarau panjang. Sungai Musi yang biasanya lebar dan tenang menjadi kecil, keruh, dan dangkal. Tanah di sekitarnya retak, tanaman layu, dan air semakin sedikit. Bahkan, hewan-hewan dari hutan turun untuk mencari air. Keadaan ini membuat masyarakat gelisah. Mereka mulai saling menyalahkan. Petani menyalahkan nelayan, nelayan menyalahkan buruh, dan pemburu menyalahkan orang yang membuka lahan lebar. Pertengkaran kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Beberapa keluarga pun pecah. Ratu Sinuhun melihat semua itu dengan hati sedih. Ia tahu bukan hanya alam yang kering, tetapi juga manusia mengering.
oleh ego dan juga ketakutan. Suatu malam, karena merasa resah, Ratu Sinuhun pergi ke Bukit Keramat, tempat yang dipercaya sebagai tempat bersemayam para penjaga alam bukit. Bukit itu selalu berkabut lembut, dan dari sana sungai tampak seperti ular perak yang panjang. Ratu Sinuhun duduk bersila di bawah, memejamkan mata dan bermeditasi dalam keheningan. Dalam keheningan itu, ia merasakan bisikan penjaga Sungai Musi. Suara itu tidak berupa kata-kata, tetapi hadir dalam hatinya. Pesannya jelas, alam kehilangan keseimbangan karena manusia hidup dalam pertengkaran. Sungai, tanah, angin terbebani oleh energi negatif manusia. Untuk memulihkannya, masyarakat harus kembali hidup dengan hati jujur, saling memaafkan, dan juga membersihkan sungai dari sampah-sampah yang mereka biarkan selama ini. Keesokan harinya, Ratu Sinuhun mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Dengan suara tenang, ia menyampaikan pesan itu. Awalnya, banyak sekali warga yang tidak percaya. Mereka menganggap kemarau hanyalah bencana alam biasa. Tetapi setelah melihat kesungguhan Ratu Sinuhun, yaitu Ratu Sinuhun, mereka akhirnya mau mendengarkan. Masyarakat mulai bekerja sama. Anak-anak mengumpulkan daun dan ranting kering. Para pemuda mengangkat sampah-sampah besar di sungai. Para orang tua dan sesepuh berdoa bersama, memohon kedamaian dan meminta maaf kepada alam. Suasana desa yang sebelumnya panas oleh pertengahan dan juga pertengkaran berubah menjadi penuh kasih sayang, dan juga warga-warga mulai bergotong royong. Beberapa hari kemudian, saat desa mulai tenang dan sungai mulai bersih, langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Angin membawa aroma tanah basah yang sudah lama hilang. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Air hujan jatuh seperti berkah dari langit. Sungai Musi mengalir kembali dengan sangat kuat. Pepohonan basah oleh hujan dan warga bersorak gembira. Mereka percaya hujan itu adalah tanda bahwa alam menerima permintaan maaf mereka. Banyak yang menangis haru, saling berpelukan dan berterima kasih kepada Ratu Sinuhun yang telah membimbing mereka. Sejak hari itu, Ratu Sinuhun dihormati bukan hanya sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan manusia dan juga alam. Kisahnya diceritakan turun-menurun menjadi dongeng sebelum tidur, dibahas di sekolah, dan menjadi pengingat bahwa manusia dan alam harus saling menjaga. Jika salah satu mereka terluka, yang lain akan merasakannya. Dan sampai sekarang, legenda Ratu Sinuhun tetap hidup, mengalir bersama Sungai Musi yang terus bercerita kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Demikian dongeng Ratu Sinuhun. Kisah seorang tokoh bijaksana yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak pada kemampuan seseorang menyembuhkan atau memimpin, tetapi pada kemampuan menjaga hati, memelihara kerukunan, dan juga menghormati alam. Semoga kisah ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap sikap, ucapan, dan keputusan yang kita buat membawa dampaknya masing-masing. Dengan memahami jalannya cerita, kita juga belajar memahami kehidupan itu sendiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya, mari kita beralih pada beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa baik kalian menangkap alur tokoh dan nilai moral dari cerita yang baru saja kita simak bersama.
Baik, untuk soalnya tersebut memiliki 10 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa masyarakat memberikan julukan ratu kepada Sinuhun padahal ia bukanlah bagian dari keluarga kerajaan. A. Karena ia merupakan keturunan kerajaan yang menyembunyikan identitasnya. Atau B. Karena ia berhasil menguasai seluruh aliran Sungai Musi dan wilayah sekitarnya. Atau C. Karena ia memiliki kebijaksanaan, kemampuan menolong orang lain, serta dihormati oleh seluruh warga. Atau D. Karena ia memiliki pasukan besar yang menjaga desa dari ancaman luar. Ya, untuk jawabannya yaitu C. Karena ia memiliki kebijaksanaan, kemampuan menolong orang lain, serta dihormati oleh seluruh warga. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu apa peristiwa besar yang menjadi awal dari kekacauan di desa tempat tinggal Ratu Sinuhun tinggal? A. Terjadinya besar banjir yang menghanyutkan rumah-rumah warga. B. Musim kemarau yang sangat panjang hingga Sungai Musi mulai mengering. Atau C. Serangan binatang buas yang masuk merusak kebun dan ladang masyarakat. Atau D. Perebutan wilayah antara desa Ratu Sinuhun dan desa tetangga. Ya, untuk jawabannya yaitu B. Musim kemarau yang sangat panjang hingga Sungai Musi mulai mengering. Baik, untuk soal ketiga yaitu apa penyebab utama warga mulai bertengkar dan saling menyalahkan selama masa kekeringan? A. Karena tanah pertanian mereka diambil oleh kerajaan tanpa peringatan. B. Karena persediaan air semakin menipis sehingga menimbulkan kecemasan dan konflik. Atau C. Karena ramalan buruk dari seorang peramal yang membuat warga panik. Atau D. Karena datangnya kerajaan asing yang mengacau desa mereka. Baik, untuk jawabannya yaitu B, karena persediaan air semakin menipis sehingga menimbulkan kecemasan dan konflik. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa langkah penting yang dilakukan oleh Ratu Sinuhun ketika ia merasa alam dan manusia sedang kehilangan keharmonisan? A. Ia melakukan ritual di tepi sungai untuk memanggil hutan. B. Ia pergi ke rumah tetua desa untuk meminta solusi. C. Ia bermeditasi di sebuah bukit keramat untuk mencari petunjuk dari alam. Atau D. Ia mengunjungi kerajaan lain untuk meminta bantuan persediaan air. Ya, untuk jawabannya ialah C. Ia bermeditasi di sebuah bukit keramat untuk mencari petunjuk dari alam. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pesan apa yang diterima Ratu Sinuhun dari penjaga Sungai Musi saat bermeditasi di bukit keramat? A. Warga harus meninggalkan desa karena daerah itu tidak dapat ditinggali lagi. Atau B. Sungai Musi menyimpan harta karun yang harus diambil untuk menyelamatkan warga. Atau C. Alam kehilangan keseimbangan karena manusia berhenti hidup rukun dan tidak menjaga lingkungan. Atau D. Kemarau terjadi karena sebuah kutukan dari kerajaan yang pernah bermusuhan dengan desa itu. Ya, untuk jawabannya yaitu C. Alam kehilangan keseimbangan karena manusia berhenti hidup rukun dan tidak menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Apa tindakan pertama yang Ratu Sinuhun sarankan kepada warga setelah menerima pesan dari penjaga sungai? A. Membangun bendungan raksasa untuk menampung air hujan. B. Membersihkan aliran Sungai Musi yang mulai kotor dan dangkal. Atau C. Mengungsi ke desa lainnya yang memiliki sumber air yang melimpah. Atau D. Menebang sebagian pohon untuk memperluas wilayah pertanian.
Ya, untuk jawabannya yaitu B. Membersihkan aliran Sungai Musi yang mulai kotor dan juga dangkal. Baik, untuk soal nomor 7, apa perubahan besar yang terjadi setelah warga mengikuti seluruh nasihat Ratu Sinuhun, seperti bekerja sama, saling memaafkan, dan juga membersihkan sungai? A. Angin besar menghancurkan rumah-rumah warga. B. Sungai Musi menghilang tanpa jejak. C. Hujan deras turun membasahi tanah, mengisi sungai, dan memulihkan kehidupan desa. D. Desa dipindahkan secara resmi oleh kerajaan ke wilayah yang lebih subur. Ya, untuk jawabannya yaitu C. Hujan deras turun, membasahi tanah, mengisi sungai, dan memulihkan kehidupan desa. Baik, untuk soal nomor 8 yaitu apa alasan utama warga semakin menghormati Ratu Sinuhun setelah masa kemarau berakhir? A. Karena ia diangkat menjadi pemimpin resmi menggantikan kepala desa sebelumnya. B. Karena ia mendatangkan banyak pedagang asing yang membantu perekonomian. Atau C. Karena kebijaksanaan dan nasihatnya terbukti mampu menyelamatkan desa dari bencana. Atau D. Karena ia menemukan sumur ajaib yang tidak pernah kering. Dan jawabannya yaitu C, karena kebijaksanaan dan nasihatnya terbukti mampu menyelamatkan desa dari bencana. Untuk soal nomor 9 yaitu nilai moral penting apa yang dapat dipetik dari dongeng Ratu Sinuhun mengenai hubungan manusia dan alam? A. Alam selalu dapat memaafkan manusia berapapun kerusakannya. Atau B. Keserakahan adalah kunci utama untuk mendapatkan kekuasaan. Atau C. Keharmonisan, kerukunan, dan kejujuran manusia dapat mempengaruhi keseimbangan alam. Atau D. Semua masalah di dunia dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik. Untuk jawabannya yaitu C. Keharmonisan, kerukunan, dan kejujuran manusia dapat mempengaruhi keseimbangan alam. Dan untuk soal terakhir yaitu apa kesimpulan utama yang dapat ditarik dari kisah Ratu Sinuhun sebagai dongeng daerah Palembang? A. Kekuasaan adalah hal penting untuk mempertahankan hidup. B. Manusia harus hidup serakah agar mampu bersaing dan maju. C. Kebijaksanaan, persatuan, dan kepedulian terhadap alam dapat menyelamatkan banyak orang dari bencana. Atau D. Perpecahan adalah hal yang wajar terjadi dan tidak dapat dihindari. Ya, jawabannya adalah C. Kebijaksanaan, persatuan, dan kepedulian terhadap alam dapat menyelamatkan banyak orang dari bencana. Baik, itu saja untuk pertanyaannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian bagi setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita selalu menyimpan pelajaran berharga. Baru saja kalian menjawab beberapa soal untuk mengukur ketelitian dalam memahami alur, tokoh, serta nilai moral dari dongeng yang telah kalian simak. Semoga latihan ini membantu kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail, dan memahami makna di balik semua peristiwa. Tetaplah menjadi pelajar yang bijaksana, bukan hanya mampu menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat menafsirkan pesan kehidupan yang tersirat dalam sebuah cerita. Sampai jumpa pada dongeng berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.